Berlatarkan pada tahun 1939, di mana Perang Dunia Kedua akan dimulai, film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria paruh baya yang sedang menaiki sepedanya. Pria itu bernama Basil Bron atau Bron, yang merupakan seorang sejarawan dan juga arkeolog. Pada saat itu, terlihat Bron sedang mengunjungi salah satu rumah seorang wanita bernama Nyonya Pretty. Pretty merupakan seorang pejabat kaya raya. Ternyata, Nyonya Pretty lah yang membuat Bron datang ke rumahnya dikarenakan jasanya dibutuhkan. Diketahui, Pretty sedang sakit-sakitan setelah kehilangan suaminya. And untrained, they couldn't embark upon any new ventures. These here mounds, Henry. Di sana, Bron diminta untuk menggali bukit yang ada di pekarangan rumahnya. Menurutnya, di bukit tersebut terdapat benda-benda yang terkubur di dalam tanah. Dan benar saja, Bron merasa ada sesuatu di dalam bukit tersebut. Lalu, ia meminta kepada Nyonya Pretty untuk mencarikan pekerja tambahan untuk membantunya menggali bukit tersebut. Would you hazard a guess? Feeling about this one? Well, that's your money, Mrs. Pretty, but robbers' flutes, they're called. Money, would £1, 15 shillings and sixpence a week be accepted? Tak lama kemudian, datanglah seorang anak bernama Robert, yang merupakan anak dari Nyonya Pretty. Diketahui, Robert sangat menyukai dunia arkeologi, dan hal itulah yang membuatnya cepat akrab dengan Bron. Not today. Yeah. Captain Oscar and his gangsters. Oh, gangsters, Robert. Thank you. Keesokan harinya, penggalian pun dimulai. Pada hari pertama, Bron berhasil menemukan sebuah papan misterius yang terkubur di sana. Tak lama kemudian datanglah dua petugas dari Museum Negara. Terlihat mereka juga terkejut ketika melihat papan misterius yang ditemukan oleh Bron. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama, karena papan tersebut patah ketika mereka mencoba mengangkatnya. Tentu saja hal itu membuat Bron sangat kecewa, hingga ia langsung pergi dari sana. Excuse me. Setelah itu, Bron menemui Nyonya Pretty, yang saat itu sedang menjamu petugas museum. Di sana, Bron berpendapat bahwa benda-benda yang ditemukan di pekarangan rumah Pretty bukan berasal dari zaman Viking, melainkan dari zaman yang lebih tua. Salah satu petugas museum menertawakan pendapatnya, namun ada juga yang tertarik. Ia pun mengajak Bron untuk bekerja sama, tetapi Bron menolak ajakan tersebut. Pada hari berikutnya, tepat 1 bulan setelah kematian suaminya, terlihat Nyonya Pretty sedang berziarah ke makam suaminya. Kondisinya yang tak begitu sehat membuatnya memanggil dokter. Diketahui, Nyonya Pretty mengidap penyakit jantung lemah. Hot day like this is unlikely to agree with anyone before. You must learn to... It's exactly like last time. Setelah itu, ia pergi ke bukit untuk mengecek Bron yang sedang bekerja. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba tanah bekas galian longsor dan menimpa Bron. Into the earth without considering Mr. Brown? Nyonya Pretty pun panik dan segera meminta bantuan pekerja lainnya untuk menyelamatkannya. Beruntung, Bron berhasil diselamatkan. Semenjak kejadian itu, Bron tetap melanjutkan pekerjaannya bersama para pekerja lainnya. Tak lama kemudian, Robert menghampiri Bron yang sedang bekerja dan menanyakan apakah ia sudah menemukan benda prasejarah. Bron menjawab bahwa ia masih dalam tahap pencarian. Pada saat bersamaan, terlihat beberapa pesawat militer melintas. Robert sangat senang melihat pesawat-pesawat itu yang sedang diuji coba menjelang Perang Dunia Kedua. Robert kemudian mengatakan kepada Bron bahwa cita-citanya adalah menjadi seorang astronot. Mendengar hal itu, Bron berjanji akan mengajaknya melihat bintang-bintang dengan teleskop miliknya. Worst moustache. I might. And when I woke up, 500. Beberapa hari kemudian, Bron berhasil menemukan fosil perahu bersejarah. Ia segera mengajak Nyonya Pretty dan Robert untuk melihat hasil temuannya. Mereka semua sangat antusias dan gembira. Bury a ship. Well, I expect. That's right, Mrs. Pretty. He did. Maynard disagrees, but I think he's Anglo-Saxon. Congratulations, Mr. Smith. Setelah selesai bekerja, Nyonya Pretty menghampiri Brown. Di sana ia berkata kepada Brown bahwa istrinya menunggu di rumahnya. Dikarenakan sibuk dengan pekerjaan, Brown pun tidak sempat pulang ke rumah.
hingga sang istri yang bernama May pun menjadi cemas dan menemuinya di sana. You're very busy. No, I didn't. I did tell you. Brown yang melihat kecemasan di muka istrinya, akhirnya membawa sang istri untuk melihat dan keliling-keliling perkarangan rumah Nyonya Pretty sampai malam hari. My heart's lost to this weekend, mate. They are. Thanks for coming, mate. Saat malam tiba dan hujan turun dengan deras, Brown pun menjadi khawatir akan longsor dan akan mengubur kembali temuan di kawasan galiannya. Akhirnya Brown pun memutuskan untuk mengeceknya. Sesampainya di sana tiba-tiba muncul pria yang bernama Rory. Ternyata Rory diminta oleh Nyonya Pretty untuk menemani Brown di sana. Said you needed an extra pair of hands. I'm Edith Pretty's cousin. Go round that side, take this car. Keesokannya terlihat Nyonya Pretty yang lagi bersedih saat dokter memberitahu jika penyakit jantung yang ia derita semakin memburuk. Di sisi lain di tempat penggalian terlihat beberapa petugas Museum Nasional yang datang. Mereka sangat takjub melihat temuan Brown tersebut. Lalu salah satu petugas yang bernama Didi pun mengatakan jika pemerintah akan mengambil alih dan melanjutkan proyek penggalian ini, tentu saja jika Brown keberatan dengan fakta itu, mengingat jika Nyonya Pretty lah yang menginginkan jika Brown seorang yang memegang kendali atas galian itu, tanpa ada campur tangan dari negara, ia pun lalu menemui Nyonya Pretty. The excavator. I am Charles Phillips. Yes, sir. That dark soil lips, sir. Brailsford. Sir. Namun karena Nyonya Pretty yang sedang sakit pun tidak bisa untuk menemuinya dan meminta asistennya untuk mengatakan kepada Brown jika lain kali saja Brown kembali lagi ke sini. John, a minute's all I need. Keesokan harinya terlihat Brown yang sedang kecewa dan berhenti dari pekerjaannya dikarenakan Didi dari pemerintahan yang sedang mengerjakan penggalian dan mengambil alih proyek tersebut. Saat sedang mengayuh sepeda itulah Brown berpapasan dengan Robert dan mengatakan jika ia tidak akan kembali lagi ke sini. She has to have peace and quiet. Setelah sampai di rumah, sang istri bertanya, kenapa Brown pulang lebih cepat? Dan Brown menjawab bahwa ia keluar dari pekerjaannya karena kecewa pemerintahan telah mengambil alih proyeknya. Meskipun ia melanjutkan pekerjaannya, tetap saja namanya tidak akan pernah diakui oleh negara. Sang istri kembali mengingatkan Brown saat pertama kali menjadi arkeolog. Brown pernah berkata bahwa arkeolog sejati itu tidak perlu dikenal dan dikenang oleh banyak orang, tetapi penemuannya bisa dipelajari dan bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan Brown pun berpikir jika keputusan yang ia ambil adalah salah. The country prepares for war. And if you're not around to see it to the end, Something like that. Tak lama kemudian muncullah Robert yang sedari tadi mengikutinya dari belakang. Tentu saja Brown yang tak tahu langsung terkejut. Diketahui Robert mengikutinya untuk menagih janjinya yang akan melihat bintang-bintang melalui teleskop miliknya. Tak ingin jika Nyonya Pretty cemas dengan kepergian Robert, Brown langsung menulis surat kepada Nyonya Pretty jika Robert berada di rumahnya. Beberapa jam kemudian datanglah Nyonya Pretty untuk menjemput Robert. Dan dengan mengajak Brown untuk bekerja lagi dengannya, Robert sempat menolak tawaran itu namun. Robert teringat dengan perkataan istrinya dan akhirnya Robert pun bersedia untuk bekerja kembali. no trouble. A lovely boy. Thank you. I am, yes. Keesokannya, terlihat Brown yang sudah kembali bekerja ditemani oleh para arkeolog nasional. Terlihat juga Nyonya Pretty yang sedang mengawasi para pekerja. Good of you to read it. Carry on. You're probably less than 9 stones. Pada malam harinya, Brown menepati janjinya kepada Robert untuk melihat bintang-bintang menggunakan teleskop miliknya. Terlihat Robert yang sangat senang melihat bintang-bintang di langit. Oh dear. What do they believe? Well, It does make you feel the gods are angry. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu, para arkeolog itu menemukan benda dari prasejarah di fosil kapal tersebut. Dan benar saja pendapat Brown sebelumnya akhirnya terjawab, bahwa benda-benda yang terkubur di perkarangan rumah Nyonya Pretty adalah peninggalan dari zaman Anglo-Saxon, yaitu zaman sebelum zaman Viking.
Tentu saja penemuan ini akan memiliki dampak yang sangat besar bagi pandangan umat manusia. Philip, start loading the gold into the car. I'll get it straight. Setelahnya, Didi dan Nyonya Priti pun bertengkar akibat Didi yang berniat membawa penemuan itu ke Museum Negara. Menurut Priti, semua penemuan itu adalah miliknya, karena semuanya didapat dari perkarangan rumahnya. Di sana, Nyonya Priti juga menjelaskan bahwa Didi cuma seorang pekerja dan tak berhak membawa benda-benda miliknya. Dan Nyonya Priti juga menyampaikan bahwa penemu fosil kapal itu adalah Brown. Karena Brown lah orang yang pertama menemukannya, akhirnya Brown dan Nyonya Priti pun membawa benda-benda itu ke rumahnya. Very much. Right, gentlemen. Let her up to the house. Yes, Mrs. Pretty. It all belongs to Mrs. Pretty, doesn't it? It's found. Am I doing the right thing? Keesokannya mereka pun kembali bekerja seperti biasa. Namun tiba-tiba ada pesawat militer yang terjatuh. Mereka pun berlarian untuk mengejar pesawat agar bisa menyelamatkan sang pilot. Namun naasnya sang pilot justru tewas di lokasi tersebut. Train these boys in rickety planes from the Great War. That normally does the trick. Pada malam harinya terlihat Nyonya Priti yang sedang kesakitan akibat penyakitnya kambuh. Robert yang tak tega melihat ibunya menderita pun langsung pergi dan lari dari sana. Dan Robert pun tak sengaja menabrak Brown. Dan di sana ia mengatakan bahwa penyakit ibunya kambuh. Dan Brown yang tak tega melihatnya pun langsung menenangkan Robert. We all fail. It's time for your bed. Kemudian mereka yang ada di sana pun tampak gelisah ketika mendengar kabar melalui radio bahwa Polandia telah melancarkan serangan ke negara Jerman dan Perang Dunia Kedua pun dimulai. Joker from the Sunday Mirror has Organization of the Navy, Army, and Air Force has bombed many towns. Orders. Di keesokan harinya terlihat Rory yang sedang berpamitan kepada Nyonya Priti untuk kembali ke rumahnya dikarenakan dia telah dipilih menjadi wajib militer agar dapat membantu negaranya yang sedang berperang. Dengan berat hati Nyonya Priti pun mengikhlaskannya. Tak lupa pula Nyonya Priti mengingatkan Rory agar menjaga diri selama berada di medan perang. Robert is going to need you. Put yourself in danger. Singkat cerita, berbagai konflik terjadi, termasuk perselisihan antara Nyonya Priti dan pihak museum terkait kepemilikan benda bersejarah tersebut. Hingga akhirnya, Nyonya Priti memenangi sengketa tersebut di pengadilan. Namun saat di perjalanan pulang, Nyonya Priti merasa tak begitu senang, dikarenakan ia merasa bahwa hidupnya sudah tak lama lagi. Sesampainya di rumah, Nyonya Priti pun mengadakan pesta atas kemenangannya di pengadilan terkait sengketa kepemilikan benda fosil di perkarangan rumahnya. Di sana ia pun mengatakan kepada semua orang bahwa penemu fosil dan benda-benda tersebut adalah Brown. Terlihat Brown pun sangat bahagia karena apa yang dilakukan selama ini tidaklah sia-sia. Excavated by Mr. Basil Brown. 90 feet long, lying east to west from a chamber in the middle of a ship. Di sore harinya, Nyonya Priti pun mengajak jalan-jalan Brown dan bercerita bahwa ia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan semua penemuan itu kepada Museum Nasional demi kepentingan bersama. Di sana Brown menyarankan untuk mengubur kembali fosil kapal itu sampai Perang Dunia Kedua berakhir. Ia tak mau jika fosil penemuannya hancur akibat dari peperangan. I haven't told them yet. Thank you. Pada malam harinya, Robert dan Nyonya Priti menikmati waktu bersama di fosil kapal tersebut. Robert, yang sangat mencintai ibunya, mengajak ibunya berimajinasi mengarungi angkasa dengan kapal itu, mengunjungi semua bintang-bintang di angkasa, karena Robert ingin menghabiskan waktu bersama ibunya. Sebelum ia ditinggalkan oleh ibunya untuk selamanya, terlihat Bronu pun setia menemani mereka, yang seakan memberikan kenangan indah sebelum perpisahan dari yang tak terlupakan. She was worried to see that her son had grown up. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan alurnya, jangan lupa untuk klik subscribe beserta loncengnya.